Tiga istri Prabu Brawijaya V yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Prabu Wijaya V adalah Raja Majapahit pamungkas terakhir yang memiliki nama asli Bahara Kartabumi. Ia memiliki 3 istri yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Siapa saja mereka? Istri selir bernama Siu Banci, yang kemudian dikenal rakyat Majapahit dengan sebutan Putri Cina, menurunkan Raden Patah, pendiri sekaligus raja pertama Kasultanan Demak Bintoro. Dari istri Bini Aji atau Paramiswari, permaisuri bernama Dewi Amarawati, rakyat Majapahit menyebutnya Putri Campa atau Putri Cempo. Lahirlah Dewi Retno Pembayun yang kelak menjadi leluhur Mas Karebet atau Joko Tingkir. Pendiri Kesultanan Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Dari istri selir bernama Dewi Bonrit Cemara atau dikenal Dewi Wadan Kuning. Lahir Raden Bondan Kejawen yang kelak menjadi leluhur Penambahan Sanopati, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Mataram Islam, cikal bakal Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Praja Mangkunegara, dan Pakulaman. Dikutip historiofjava.com dari berbagai sumber sejarah, berikut profil lengkap istri-istri Prabu Brawijaya V yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Putri Cina nama aslinya adalah Siu Banci atau catatan lain menyebut Tan Eng Kian, putri dari Tan Go Huat. Ia adalah putri seorang pedagang sekaligus ulama etnis Tionghoa yang dikenal dengan sebutan Syekh Bentong. Sejarah umum mencatat Syekh Bentong adalah putra Syekh Kuro ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Sementara Syekh Kuro adalah putra Syekh Yusuf Siddiq bin Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain. Telah diambil sebagai istri selir Bahari Kertabumi yang waktu itu masih menjadi Raja Keling Majapahit. Siu Banci atau Tan Keng Kian dikenal masyarakat Majapahit dengan sebutan Putri Cina. Siu Banci adalah ibunda Raden Patah, pendiri Kasultanan Demak Bintoro. Dengan demikian, Putri Cina ini adalah leluhur perempuan dari raja-raja di Kasultanan Demak Bintoro. Zaman Majapahit, banyak etnis Tionghoa yang beragama Islam pada era Kekaisaran Dinasti Ming. Mereka sebagian besar datang ke Nusantara di bawah armada besar Laksamana Cheng Ho dengan tujuan dagang, misi penyebaran agama Islam, dan menjalin hubungan persahabatan lintas negara. Karena itu, Putri Cina Siu Banci sejak kecil adalah seorang muslimah. Terlebih, ayah dan kakeknya adalah seorang ulama keturunan para wali yang mengemban tugas syiar agama Islam di berbagai belahan dunia, dari negeri Campa, sekarang sekitar Vietnam, hingga Nusantara. Putri Cempo nama aslinya adalah Amaravati, putri Raja Kautara, negara bagian Campa. Ayahnya berdarah Cina, yakni Bong Takeng, sedangkan ibunya adalah Putri Maharaja Campa. Raja Indravarman VI asli etnis Campa Indochina. Karena berasal dari Campa, Amaravati dikenal rakyat Majapahit dengan sebutan Putri Cempo, ejaan Jawa. Ia menjadi permaisuri Bahari Kertabumi saat masih menjadi Raja Keling, negara bagian Majapahit dengan nama Jawa, Dewi Amarawati. Dewi Amarawati adalah adik Chandravati, ibunda Sunan Ampel, pendiri Majapahit Wali Songo,
berdarah Cina Campa. Dengan demikian, Sunan Ampel adalah keponakan Dewi Amarawati, istri Permaisuri Bahri Kertabumi. Dari rahim Dewi Amarawati yang dikenal Putri Cempo ini, lahir bayi perempuan bernama Retno Pembayun atau dikenal dengan nama Putri Pembayun. Putri Brawijaya V dari Dewi Amarawati ini diambil istri oleh Pangeran Andayaningrat, penguasa Penging yang dikenal Ki Ageng Penging Sepuh. Pernikahan keduanya melahirkan Kebo Kenongo Ki Ajeng Penging, ayah Mas Karebet atau Joko Tingkir. Putra Kebo Kenongo inilah yang berhasil mendirikan Kesultanan Pajang setelah menikahi Ratu Mas Cempaka Putri bungsu Sultan Trenggono, Raja Demak, serta mengalahkan Adipati Jipang, Panolan Arya Panangsang. Dengan kata lain, Putri Cempo adalah nenek buyut Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Ia menjadi raja besar di tanah Jawa yang menyatukan negara-negara kecil di Pulau Jawa. Dewi Wandan Kuning namanya Bondrit Cemara, seorang pelayan istana asal daerah Wandan, Sulawesi. Ia diambil istri selir Bahre Kertabumi karena wangsit yang diterima saat sakit sipilis atau Raja Singa. Dalam meditasinya, ia mendapatkan pawisik. Jika ingin sembuh, ia harus menikahi seorang pelayan wanita berdarah Wandan. Perempuan itu harus menjadi istri Bahre Kertabumi yang terlahir. Sejarah populer menjelaskan Bahre Kertabumi sembuh setelah menikahi Bondrit Cemara. Ia kemudian dikenal sebagai Wandan Kuning yang melahirkan Raden Bondan Kejawan, dititipkan Aku Wuring Tarub yang dikenal dengan Ki Ageng Tarub, Joko Tarub, putra Bahre Kertabumi itu. Selanjutnya menikah dengan Dewi Nawangsing, putri Joko Tarub dari istrinya, bernama Dewi Nawangwulan. Bondan Kejawan lantas memiliki anak bernama Getas Pendawa, berputra Ki Ageng Selo, berputra Ki Ageng Enis, berputra Ki Ageng Pamanahan, berputra Panembahan Sanopati, Raja Mataram pertama. Dengan begitu, Dewi Bondrit Cemara merupakan leluhur perempuan dari orang-orang Sela yang selanjutnya menurunkan Penambahan Senopati, pendiri sekaligus Raja Mataram pertama. Itulah 3 istri Raja Majapahit, Prabu Wijaya V, yang melahirkan tokoh besar sebagai raja besar di tanah Jawa. Kisah ini ditulis dari sejarah populer, bersumber dari babat, serta atau naskah-naskah yang ditulis pada umumnya.